Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar tentunya. Baik ibu-ibu, pada kesempatan hari ini saya menyampaikan materi tentang komunikasi dalam pengasuhan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Laili Rahmatika dari PAUD Aisyah 3, Kota Batam. Oke, sebelum kita lanjutkan materi, kita sedikit mohon maaf, kita akan bermain terlebih dahulu ya, biar agak fresh. Oke, silakan teman-teman dilambaikan tangannya, bisa? Oke, terima kasih. Kemudian silakan lakukan apa yang saya ucapkan. Oke, teman-teman pegang kepalanya. Oke, kemudian kepalkan tangannya, gelengkan, kedipkan matanya. Oke, sekali lagi lakukan apa yang saya ucapkan. Teman-teman, gelengkan kepalanya. Gelengkan kepalanya. Oke, tepuk tangan. Iya. Oke, anggukkan kepalanya. Oke, baik, terima kasih. Dari sini kita bisa melihat tadi ada beberapa teman-teman ketika instruksi saya dan apa yang saya lakukan berbeda, itu teman-teman mengikuti apa yang saya lakukan gitu. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwasanya anak-anak itu akan lebih cepat menerima dari apa yang kita lakukan daripada yang kita sampaikan. Makanya sebagai pendidik kita harus memberikan contoh untuk anak-anak. Ini ada kaitannya dengan materi yang saya sampaikan, di mana tujuan dari materi ini tentunya membekali peserta tentang apa sih itu pengasuhan positif, apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana sih pengasuhan positif dan tentang pola asuh. Baik teman-teman, pengasuhan positif merupakan pengasuhan yang dilakukan dengan penuh kasih sayang kepada anak dan mengedepankan kepentingan anak agar tercipta hubungan yang hangat antara anak dengan guru ataupun dengan orang tua. Jadi ketika kita melakukan pengasuhan positif tentunya harus diimbangi dengan komunikasi yang efektif gitu. Baik, dan di sini kita bisa melihat bahwasanya mengapa sih penting pengasuhan positif, kapan, di mana, dan siapa saja yang terlibat. Baik teman-teman, untuk meningkatkan kualitas interaksi dengan guru atau orang tua itu pentingnya, dan juga untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak. Sebagaimana kita tahu bahwasanya stunting sekarang lagi digalakkan, jadi ini juga penting untuk anak usia dini. Kemudian untuk mencegah perilaku yang menyimpang dan juga untuk mendeteksi kelainan pada tumbuh kembang anak. Dan kapan dilakukan? Ya tentunya dari anak dari dalam kandungan, ketika anak lahir, dan juga ketika mereka remaja dan dewasa. Dan di mana dilakukan? Tentunya dari lingkungan rumah dulu, kemudian dari lingkungan sekolah dan juga masyarakat. Dan siapa saja yang melakukan? Tentunya orang-orang dewasa yang ada di sekitar anak, orang tua yang ada di rumah, kemudian di sekolah, biasanya dari PTK dan juga di lingkungan masyarakat. Baik teman-teman, selanjutnya yaitu pola asuh. Pola asuh ada 3, yaitu otoriter, permisif, dan demokratis. Teman-teman, kalau misalkan pola asuh yang otoriter itu kontrolnya ketat dari orang tua, anak harus mengikuti apa kata orang tua, aturan dan batasan dari orang tua harus orang tua itu tidak mempertimbangkan pandangan anak sama sekali. Apa yang dilakukan anak ditentukan oleh orang tua. Biasanya nih kata-kata yang digunakan itu harus, mesti, pokoknya, banyak kalimat perintah dan larangan. Dan ini efeknya juga nggak bagus ya. Anak-anak cenderung cenderung percaya dirinya rendah, dan juga lawan dari otoriter yaitu permisif. Kalau di sini justru orang tua itu memberikan kebebasan, los aja kalau orang Jawa bilang, tidak ada bimbingan maupun aturan yang ketat dari orang tua. Orang tuanya juga menghindari konflik, udah yang penting aman deh daripada nanti malah anak-anak rewel, udahlah biarin aja gitu. Jadi anak dibiarkan sesuka hati. Contoh penggunaan katanya itu biasanya iya deh, boleh deh, terserah adik aja deh gitu. Kemudian yang satu lagi yaitu demokratis, di mana
Di demokratis ini anak diajak berdiskusi untuk mengambil keputusan, ada bimbingan dan kontrol dari orang tua, dan juga anak mendapatkan kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. Anak diberi kepercayaan dan tanggung jawab. Terus yang paling penting yaitu musyawarah sebagai pilar dalam pemecahan persoalan anak. Biasanya kata-kata yang digunakan itu menurut adik bagaimana? Silahkan kakak pikirkan, kakak mau memilih yang mana? Adik boleh memilih deh gitu. Jadi kalau di sini di demokratis ini cenderung dianjurkan ya. Kenapa? Karena di sini anak diberi kesempatan, dia cenderung berprestasi, kemudian percaya dirinya tinggi, dan anak bisa berpikir dengan kritis. Baik itu Ayah Bunda, kita lanjutkan. Silakan Ayah Bunda, saya akan menyalakan video. Silakan dicermati ya. Jadi jawabannya apa? Ini tidak membuat anak lebih pandai. Kamu gimana sih? Pertanyaan gini aja kamu nggak bisa jawab. Dipikir dong. Ini tidak membuat anak menjadi lebih baik. Kamu pecahin ini barusan. Kamu bisa pikirin bener nggak sih? Ini tidak membuat anak-anak belajar bertanggung jawab. Kalian kalau lagi ya, ibu tinggalin kalian di jalan ya. Ini tidak akan membuat anak lebih disiplin. Nilai kakak kamu tuh jauh lebih bagus dari nilai kamu. Kenapa sih kamu tidak bisa seperti kakak kamu? Ini semua perundungan atau bullying. Perundungan oleh orang tua menyakiti anak-anak, menggerus harga diri mereka, menjadikan mereka minder, dan bisa mendorong mereka melakukan hal-hal destruktif. Inilah yang membantu anak Anda menjadi pintar. Jadi jawabannya apa? Nggak tahu. Coba mana yang masih kamu belum paham? Ibu coba jelaskan. Inilah yang membantu anak Anda menjadi anak baik. Aduh, kamu nggak apa-apa kan? Ya, lain kali kamu pasti lebih hati-hati kan ya? Maafin aku ya Kak. Iya. Inilah yang membuat anak Anda bertanggung jawab. Sudah nak. Sudah bertengkar. Ayo baikan lagi. Maafin ya Kak, maafin aku ya Dek. Inilah yang akan membuat anak Anda disiplin. Apa yang sulit dengan mata pelajaran ini buat kamu? Nanti Bapak bisa bantu bimbing. Kalau Anda ingin anak menjadi baik, pede dan pintar, besarkan mereka dengan kasih sayang, peduli, dan komunikasi yang lembut. Iya Pak, makasih ya Pak. Ya, kalau Anda ingin anak menjadi baik, pede, dan pintar, maka berikan dia komunikasi yang kasih sayang dan komunikasi yang lembut. Baik, Ayah Bunda, dari video yang kita sudah tonton tadi, silakan Bunda-Bunda menulis di room chatnya. Apa sih dari yang video tadi dan apa kesimpulan dari materi kita hari ini? Silakan Bunda ditulis di room chatnya. Saya tunggu. Oke, baik. Terima kasih. Luar biasa. Iya, Ibu. Wow. Iya, dalam pengasuhan anak sebagai dari Ibu Sri Wahyuni adalah pengasuhan demokratis. Ibu Rika, terima kasih. Baik, luar biasa. Ibu-ibu udah hebat semuanya. Ibu Krista, luar biasa. Kasih sayang membuat anak menjadi cerdas. Baik, terima kasih. Dan kesimpulan hari ini adalah pengasuhan positif penting dilakukan oleh setiap guru atau orang tua dalam memberikan dukungan kesuksesan anak di masa depan dalam aspek perkembangan fisik, emosi, sosial, intelektual, dan spiritual. Sehingga anak tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang cerdas, mandiri, sehat, berbudi pekerti yang luhur, dan berakhlak mulia. Bunda-bunda yang saya hormati, kita mungkin tidak dapat menyiapkan masa depan untuk anak kita, tetapi setidaknya kita bisa menyiapkan anak kita untuk masa depan. Franklin. Dan saya akhiri materi saya pada hari ini. Kalau ingin buka kadonya, janganlah lupa lepaskan selotip. Kalau ingin tercapai cita-cita anak didiknya, berilah pengasuhan yang positif. Biji selasi di atas kayu. Terima kasih. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.